Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Pada materi kali ini di semester 2 kita akan mempelajari mengenai teks negosiasi. Pasti kalian sudah pernah mendengar ya mengenai teks negosiasi. Apa itu teks negosiasi? Bagaimana itu teks negosiasi? Itu akan kita jelaskan lebih lanjut. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai KD dan IPK-nya. Untuk kompetensi dasar pengetahuan itu yang pertama, menganalisis pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan, baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Yang kedua, kompetensi dasar keterampilan, yaitu menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan, baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian untuk IPK pengetahuannya, yang pertama, mendefinisikan tentang isi teks negosiasi yang berkaitan dengan permasalahan, pengajuan, penawaran, dan persetujuan atau kesepakatan yang ingin dicapai. Yang kedua, mengidentifikasikan tentang isi dari teks negosiasi mengenai permasalahan, pengajuan, penawaran, dan juga persetujuan atau kesepakatan. Selanjutnya adalah IPK keterampilannya. Yang pertama, mengungkapkan cara pengajuan dalam negosiasi. Kemudian yang kedua, mengungkapkan cara penawaran dalam bernegosiasi. Lanjut, kita masuk ke dalam pengertian dari teks negosiasi. Apakah yang dimaksud dengan teks negosiasi? Teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial. Kenapa dia dibilang bentuk interaksi sosial? Karena ini melibatkan lebih dari satu orang yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Nah, ini contoh dari ilustrasi dari negosiasi. Negosiasi itu dikatakan sebagai interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dari kedua belah pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Apakah kalian pernah melakukan negosiasi? Contoh dari negosiasi itu apa aja? Nah, contohnya seperti jual beli. Kemudian ketika kalian ingin mengajukan sebuah proposal atau kalian ingin meminta sesuatu kepada orang tua kalian, nah, itu masuknya ke negosiasi karena di situ akan terjadi tawar-menawar hingga terjadi sebuah kesepakatan. Jadi, kalau ditanya negosiasi itu tidak hanya jual beli ya, jadi masih banyak lagi. Kemudian ada ciri-ciri dari teks negosiasi. Yang pertama, ciri-cirinya itu teks negosiasi akan menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Jadi harus menguntungkan antara kedua belah pihak. Dan yang kedua, mengarah pada tujuan praktis. Jadi negosiasi ini ada tujuannya. Tidak mungkin seseorang bernegosiasi tanpa ada tujuan. Ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Jadi negosiasi itu harus memenuhi kepentingan keduanya, tidak boleh hanya kepentingan satu orang, karena ini kan merupakan interaksi sosial. Keempat, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Nah, biasanya ketika seseorang sedang berdebat mengenai suatu masalah untuk mencapai kesepakatan atau sepemahaman, maka mereka melakukan negosiasi. Kemudian tujuan negosiasi. Yang pertama, mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi atau kesamaan tujuan. Kemudian yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan atau disebut sebagai win-win solution. Kemudian ada struktur dari teks negosiasi. Sudah sering Ibu jelaskan ya bahwa setiap teks itu pasti mempunyai struktur karena struktur ini merupakan bagian tubuh dari teks tersebut. Jika tidak ada struktur, maka teks tersebut tidak akan tersusun secara rapi ataupun sistematis. Untuk struktur yang pertama itu ada yang disebut sebagai orientasi. Orientasi ini disebut sebagai kalimat pembuka
biasanya berupa ucapan salam. Fungsinya untuk memulai negosiasi. Nah, ini biasanya adanya di paragraf pertama ya, atau kalimat pertama. Kemudian ada permintaan. Permintaan adalah suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Jika ini teks negosiasi yang merupakan teks negosiasi jual beli, maka akan ada permintaan. Tidak hanya jual beli saja, misalnya negosiasi antara kamu dengan orang tua kamu, kalau kamu meminta untuk dibelikan handphone baru, maka itu kalian masukkan ke dalam permintaan. Kemudian pemenuhan. Pemenuhan adalah kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Ketika kamu minta sesuatu, kemudian penjual mengatakan bahwa barang itu ada, maka itu disebutnya sebagai pemenuhan. Atau ketika kamu minta sesuatu kepada orang tua kamu, kemudian orang tua kamu memberikan hal tersebut, itu juga dimasukkan ke dalam pemenuhan. Kemudian ada yang namanya penawaran. Ketika barang yang kamu minta ada, kemudian diberitahukan harga dari barang tersebut, maka di sini akan terjadi yang namanya tawar menawar antara kedua belah pihak sampai terjadinya sebuah kesepakatan. Nah, kemudian ada persetujuan, kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Setelah adanya penawaran yang panjang, kemudian akan adanya persetujuan. Setelah adanya persetujuan, maka akan adanya pembelian. Jika dia setuju dengan harga yang ditawarkan, maka dia akan membeli. Tapi jika dia tidak setuju terhadap harga yang ditawarkan, maka dia akan menolak barang tersebut. Setelah pembelian, maka akan ada akhir dari teks negosiasi, yaitu penutup. Biasanya berupa ucapan salam atau terima kasih. Nah, ini adanya di kalimat terakhir. Ini adalah salah satu contoh dari teks negosiasi tentang seseorang yang sedang membeli barang elektronik. Di sini hanya ada dua orang ya, penjual dan pembeli. Akan kita analisis berdasarkan strukturnya. Nah, untuk struktur yang pertama, ini ada orientasi. Nah, orientasi itu kan adalah pembuka ya. Tadi kan dijelaskan biasanya berupa salam. Nah, karena di sini tidak ada salam, maka kita ambil kalimat yang pertama. Di sini ada kalimat penjual. Dia itu menyapa si pembeli. Mari mas, ada yang bisa saya bantu? Nah, karena dia di sini menyapa, mari mas, maka ini kita masukkan ke dalam orientasi. Kemudian yang kedua ada permintaan. Si pembeli itu memberitahukan maksud dia ke situ untuk apa. Maka di sini pembeli akan berbicara, di sini jual kabel nggak ya? Nah, ini masuknya ke permintaan bahwa dia ingin membeli sebuah kabel, maka dia bertanya dulu ada kabel nggak di situ. Kemudian ada pemenuhan. Di sini berarti pemenuhan itu jangan kalian lihat di bagian pembeli, tapi kalian lihat di bagian penjual. Karena yang tahu ada atau tidak ada sebuah barang itu kan hanya si penjual. Nah, di sini dikatakan, "Mas, ini kabelnya yang tersedia tinggal yang panjangnya 50 meter." Nah, berarti ini ada pemenuhan ya. Barangnya ada, cuma tidak sesuai sama permintaan si pembeli. Kemudian di sini ada bagian penawaran. Di struktur penawaran ini dialognya akan lebih panjang dibandingkan dengan struktur yang lain. Di sini ya dari bagian penjual. Penjual kan bilang ya bahwa total harganya itu adalah 1.300.000. Nah, di sini 1.300.000, maka wah mahal juga ya, nggak bisa kurang mbak, ini sudah murah mas, toko lain nggak segini harganya. Masa nggak ada potongan mbak? Kalau ada besok saya belanja di sini lagi deh. Buat pasang di mana mas? Itu loh proyek pembangunan kantor di ujung jalan sana. Bentar ya mas, tak tanya si bos dulu. Nah, ini adalah bagian penawarannya. Setelah bagian penawaran ada bagian persetujuan. Nah, di sini ada persetujuan. Ada mas tapi nggak banyak, harganya tetap segitu. Terus buat masnya 70.000. Nah,
Jadi di sini dikasih potongan harga 70.000. Gimana, Mas? Nah, ini. Kemudian ada bagian pembelian. Siap, Mbak, saya ambil, pakai nota ya, Mbak. Nah, berarti ini sudah setuju, maka dia membeli. Setelah pembelian, maka di sini akan ada penutup. Penutup sudah pasti adanya di paragraf terakhir atau dialog yang terakhir di sini. Siap, terima kasih banyak ya, Mbak. Nah, ini masuknya ke bagian penutupnya. Kemudian di dalam teks negosiasi juga ada kebahasaannya. Nah, kebahasaan yang pertama itu adalah kalimat persuasif. Kalimat persuasif bertujuan untuk membujuk atau meyakinkan orang. Jadi di dalam teks negosiasi itu wajib kalian cantumkan kalimat persuasif. Dan biasanya kalimat persuasif ini akan kalian temukan di bagian tawar-menawar. Misalnya kita ambil contoh yang ini. Adanya kan di bagian tawar-menawar ya, untuk meyakinkan orang. Nah, di sini. Kan si penjual nanya ya, buat masang di mana, Mas? Itu loh proyek pembangunan kantor di ujung jalan sana. Nah, dia memberitahukan bahwa dia membeli kabel itu untuk suatu proyek yang sangat besar. Otomatis dia tidak akan hanya membeli sedikit, pasti membeli banyak. Disinilah disebutnya sebagai kalimat persuasif atau meyakinkan si penjual untuk memberikan harga yang lebih murah. Kemudian yang kedua itu adalah kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif berfungsi untuk memberikan suatu informasi, berita ataupun peristiwa. Jadi kalimat deklaratif ini biasanya berupa informasi. Kalimat interrogatif itu kalimat tanya untuk menanyakan informasi kepada orang lain. Ini paling mudah kalian temukan karena kalian tinggal cari aja kalimat yang menggunakan tanda tanya. Kemudian yang keempat itu adalah kata sapaan. Kata sapaan digunakan untuk menegur seseorang seperti bapak, ibu, tuan, paman, atau bibi. Jadi kata sapaan ini berfungsi untuk mengganti nama orang. Kita ganti menggunakan bapak, ibu, tuan, paman, ataupun bibi, ataupun semacamnya, misal Anda, dia, saya, kamu. Nah, itu juga masuknya ke kata sapaan. Nah, kita lihat lagi contohnya. Tadi untuk kalimat persuasif kan sudah ketemu ya. Udah, untuk kalimat deklaratif, dia berisi informasi. Nah, yang tadinya pembeli tidak tahu menjadi tahu. Di sini adanya di kalimat 1, 2, 3, 4, kelima. Nih kalimat kelima. Mas, ini kabelnya yang tersedia tinggal yang panjangnya 50 meter. Nah, di sini dia memberikan informasi bahwa kabel di toko elektronik tersebut yang ada itu hanya 50 meter. Itu ini masuknya kalimat deklaratif. Kemudian kalimat interrogatif atau kalimat interogasi, itu kalimat tanya, berarti tinggal kalian cari yang berupa tanda tanya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah kalimat interrogatifnya. Kemudian yang terakhir adalah kata sapaan, itu mengganti nama orang. Ini contohnya Mas dan Mbak. Nah, jadi karena di sini dia tidak memakai nama orang, tapi dia memakai pengganti seperti kata Mas itu untuk petunjuk penjualnya, pembeli. Kemudian Mbak itu untuk mengganti nama si penjualnya. Oke, sekian dari pembelajaran kita kali ini mengenai teks dari negosiasi. Semoga kalian menjadi paham dan juga kalian menjadi mengerti mengenai apa yang dimaksud dengan teks negosiasi dan contoh dari teks negosiasi. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.